Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang sangat kami hormati Dewan Juri Lomba Peneliti Belia yang berbahagia. Kabupaten Sidoarjo saat ini mengalami dua masalah lingkungan yang serius, yaitu polusi udara dan pencemaran sungai. Limbah industri yang mencemari air sungai dengan logam berat berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat sekitar. Selain itu, polusi udara yang dihasilkan dari emisi kendaraan dan industri semakin memperburuk kualitas hidup di wilayah ini. Pencemaran air sungai di Sidoarjo, terutama di Kecamatan Wonoayu, disebabkan oleh logam berat seperti timbal dan merkuri. Logam berat ini berbahaya karena bersifat toksik, tidak mudah terurai, dan dapat menumpuk dalam rantai makanan. Akibatnya, kesehatan masyarakat yang menggunakan air sungai terancam oleh berbagai penyakit serius, seperti gangguan autoimun, kanker kulit, dan juga gagal ginjal. Selain masalah sungai, Kabupaten Sidoarjo juga menghadapi ancaman pencemaran udara. Kecamatan Gedangan menghadapi polusi udara yang tinggi. Penyebab utamanya adalah kemacetan dan emisi industri. Polusi udara ini mengakibatkan iritasi mata, asma, bahkan kanker paru-paru. Minimnya akses masyarakat terhadap ruang hijau juga memperparah masalah ini. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami peneliti belia dari SMP Bekasi Sulawat dengan saya Sadam Kusman dan saya Satya Firmansyah menawarkan sebuah pendekatan menggunakan tanaman lili paris untuk menyerap polutan di udara dan paku air merah untuk mengatasi logam berat di air. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pendekatan sistematis untuk memahami fenomena atau kejadian tertentu dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data yang bersifat deskriptif atau naratif. Pengumpulan data dalam artikel ini adalah observasi dan studi literatur. Untuk analisis data, kami menggunakan metode Miles dan Huberman. Terdapat pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lili paris menyerap polutan melalui daun, seperti logam berat dan senyawa berbahaya. Proses adsorpsi dan translokasi terjadi di mana logam berat diubah menjadi bentuk yang kurang toksik melalui mekanisme detoksifikasi. Tanaman ini efektif menyaring udara, terutama di daerah padat kendaraan. Azolla filicoloides berperan menyerap logam berat seperti timbal dan merkuri dari air. Proses ini terjadi melalui akar dan daun, di mana logam berat diisolasi dalam jaringan tanaman. Dengan simbiosis mikroorganisme, azolla mampu meningkatkan efisiensi penyerapan polutan di air. Dalam sistem ini, air dari sungai yang tercemar diambil dan disaring oleh azolla melalui wadah fitoremediasi. Air hasilnya kemudian dialirkan ke tangki untuk digunakan kembali dalam aktivitas lain, seperti irigasi, hutan kota, atau pemadam kebakaran. Lili paris ditempatkan di sepanjang jalan raya untuk memperbaiki kualitas udara. Kami juga melakukan analisis SWOT untuk menilai potensi penggunaan tanaman ini. Dari segi kelebihan, keduanya mudah dibudayakan. Kelemahannya, azolla memerlukan sinar matahari yang cukup, dan lili paris bisa rusak jika terpapar sinar matahari yang berlebih. Namun adanya dukungan pemerintah dan kesadaran lingkungan menjadi peluang besar untuk keberhasilan solusi ini untuk ancamannya. Dengan memanfaatkan filter remediasi lili paris dan Azolla filicoloides, Kabupaten Sidoarjo dapat mengatasi masalah polusi air dan udara secara alami dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya berbiaya rendah, tetapi juga melibatkan kolaborasi masyarakat melalui metode pentahelix. Sistem integrasi lili paris, chlorophytum comosum, dan paku air merah atau Azolla filicoloides merupakan pendekatan inovatif dalam fitoremediasi untuk mengatasi pencemaran udara dan air di Kabupaten Sidoarjo. Lili paris berperan aktif dalam menyerap logam berat di udara melalui proses adsorpsi dan translokasi. Sementara paku air merah berfungsi menyerap logam berat dari air sungai, membantu memperbaiki kualitas air dengan signifikan. Analisis SWOT menunjukkan bahwa kedua tanaman ini efektif dalam penanganan polutan, meskipun rentan terhadap sinar matahari. Melalui pendekatan pentahelix, kolaborasi antara akademisi, pebisnis, komunitas, pemerintah, dan media dapat mendukung keberhasilan implementasi program ini secara optimal. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Lingkungan bukanlah milik siapapun untuk dihancurkan, tetapi itu tanggung jawab semua orang untuk melindunginya. SMP Provinsi Bumi Selawat, kokoh spiritual, makan intelektual.